Silakan duduk, berikan salam kiri kanan, Bapak Ibu. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Ya, puji Tuhan, tidak terasa sudah berlalu 1 minggu ya. Dari minggu lalu, Pastor Yongan yang khotbah. Ya, hari ini saya percaya setiap kita melalui hari-hari kita, Tuhan selalu setia untuk kita, amin. Apapun keadaan kita. Sekalipun saudara mungkin menghadapi banyak tantangan, menghadapi sesuatu yang tidak enak, menghadapi sesuatu mungkin kehilangan, tapi percayalah bahwa apa yang hari ini saudara hadapi di dunia ini, saudara tidak sendiri, amin. Tuhan selalu setia untuk kita. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini, dan bertepatan Jumat lalu kita merayakan ya, sekalipun jarang sekali mungkin orang merayakan secara khusus yang namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kadang orang lebih familiar dengan perayaan-perayaan besar seperti Paskah, Natal. Nah, tapi hari ini kita perlu memahami bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, amin. Nah, banyak di luar sana kita mendengar orang berargumen bahwa betul nggak Yesus itu hidup, Yesus itu dibangkitkan. Karena banyak orang yang memberikan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit. Yesus itu ditukar dengan yang lain, dia diculik dan lain sebagainya, bukan dia yang disalibkan. Tetapi itu kan semuanya berdasarkan tidak ada bukti kalau dibilang ya, berdasarkan pendapat atau berdasarkan logika. Setiap orang menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tetapi hari ini saudara dan saya sebagai orang percaya, kita punya dasar untuk kita percaya, yaitu firman Tuhan yang setiap waktu kita nikmati, kita dengarkan, yang kita baca di rumah melalui Alkitab saudara, amin. Jadi saudara dan saya berdiri menjalani kehidupan hari ini karena memang ada dasar kita. Bukan karena apa kata orang, tapi memang ada yang menyaksikan keadaan itu atau peristiwa itu memang benar-benar terjadi, amin. Nah, kalau misalnya di satu pengadilan terjadi sebuah perkara, itu kan pasti dipanggil yang namanya saksi. Saksi, apakah kalau sekarang ada saksi namanya CCTV, ya kan? Nah, kalau dulu belum ada CCTV, jadi orang itu bersaksi tentang apa yang dia lihat. Saya melihat kondisinya begini-begini cerita. Nah, dan akan diuji apakah kesaksiannya itu benar atau tidak berdasarkan kesaksian orang lain lagi. Jadi kesaksian si A, si B, si C itu akan dikonfrontir apakah memang kesaksian si A ini sesuai atau sejalan dengan kesaksian yang lain. Nah, begitulah caranya untuk mereka menemukan sesungguhnya peristiwa apa yang terjadi saat itu. Amin. Nah, mari kita buka dulu di Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Sudah dapat? Baik, saya bacakan Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi ini kejadian ketika pada hari yang ketiga itu Yesus dibangkitkan ya dari kematian. Dan Maria pagi-pagi benar dia mendekati kubur itu. Dan di sana tampak kedua orang malaikat yang berpakaian putih. Nah, ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman.
lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin, saudara. Jadi di sini kisah tentang bagaimana Maria Magdalena pertama sekali sebagai saksi yang melihat bahwa kubur itu kosong dan dia bertemu dengan dua orang malaikat. Bahkan dia bertemu dengan yang Yesus yang semula dia pikir itu adalah penunggu taman tadi dikatakannya. Nah saudara, gak kebetulan kan kenapa harus Maria sih? Kenapa gak Marulam yang sana duluan? Ya, jadi ya kalau saya secara logika kan berpikir begini juga, ya yang namanya wanita itu kan dia nggak bisa bersosialisasi, itu nggak bisa berdiam diri, dia pasti suka cerita kan? Atau ada di sini yang kalian ketemu dengan wanita yang selalu jarang ngomong gitu, jarang cerita? Mana lebih banyak cerita, Marulam atau Maria? Kalau Marulam kan pasti laki-laki kan? Biasanya dia lebih tertutup, jarang untuk pria itu biasanya jarang sekali memberitahukan rahasia dia kepada orang lain. Ya enggak? Tetapi kalau wanita dia begitu cepatnya dia ngomong, bahkan yang mestinya dia tidak omongkan seringkali itu terceplos. Jadi enggak salah kalau misalnya Maria yang datang ke sana. Sehingga Maria menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Nanti kalau saudara baca, mungkin di kitab yang lain, yang namanya Petrus dan Yohanes pun akhirnya datang ke sana. Tetapi sudah lebih duluan Maria. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa memang ada saksi kejadian itu benar-benar terjadi. Amin. Bukan sesuatu yang dibuat-buat atau dikarang-karang. Jadi saudara dan saya hari ini mendengarkan berita ini karena memang ada saksi yang sudah melihat bahwa Yesus kuburnya kosong dan Maria bertemu dengan dia. Dan ini yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah mari coba kita baca di Kisah Para Rasul mulai dari pasal 1 ayat 1. Mungkin hari ini agak banyak kita baca firman Tuhan ya. Saya percaya saudara pasti senang lah. Main game berhari-hari berjam-jam sanggup. Firman Tuhan kita baca hari ini lebih banyak, lebih panjang. Saya percaya saudara menikmatinya, amin. Mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas ya. Ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini sebelum dia terangkat dia memberikan perintah ya kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita berhenti sebentar. Dikatakan selama 40 hari Yesus itu berulang-ulang menampakkan diri. Artinya bukan hanya waktu kejadian Maria atau Petrus dan Yohanes datang mengunjungi kubur yang kosong. Tetapi selama 40 hari Yesus itu berulang-ulang, artinya intens. Dia menunjukkan diri kepada mereka, berbicara kepada mereka juga tentang kerajaan Allah. Nah saudara, saya lanjutkan ya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya lanjutkan.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak serta-merta mengerti apa sih rencana Tuhan, apa sih maksud Tuhan dengan Yesus mati dan bangkit. Dan ketika bersama-sama dengan mereka menunjukkan diri, kenapa? Dari sini kita bisa ketahui bahwa mereka selalu berpikir setelah Yesus bangkit, Yesus itu akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka masih berharap bahwa Yesus akan bangkit kemudian mungkin membalaskan apa yang dialaminya ketika dia disalibkan, ketika dia diludahi, dicemooh, ketika dia disiksa. Mereka berharap bahwa Yesus yang bangkit hari ini sudah mengalahkan kematian, itu akan membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi pada masa itu. Nah, tetapi Yesus sebenarnya berbicara kepada mereka tentang kerajaan surga, bukan kerajaan yang dimaksudkan oleh para rasul atau murid-muridnya. Maka katanya di ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Nah, Yesus terangkat ke sorga, tetapi sebelum dikatakannya adalah ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, terlebih baik bagi kita sebagai hari ini anak-anak yang dikasihnya, orang yang percaya, yang sudah dipilihnya, Yesus meninggalkan kita. Karena kalau tidak dia meninggalkan kita, maka Roh Kudus tidak akan diberikan. Hari ini Roh Kudus bekerja tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu ketika dia ada di bumi pada masa itu. Tetapi saudara pernahkah memahami bahwa Yesus itu selalu dinanti-nantikan kalau dia datang ke suatu kota atau ke suatu daerah. Maka akan banyak orang berkumpul. Bahkan ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, menunggu kapan waktunya dia datang. Artinya apa? Kalau hari ini Yesus sudah naik ke sorga, saudara dan saya tidak perlu lagi menanti-nantikan kapan pribadi itu datang. Kenapa? Karena Roh Kudus telah dicurahkan, sudah diberikan buat saya, sudah diberikan buat saudara. Hari ini saudara tidak perlu menunggu ketika kondisimu lagi sedang tidak baik-baik saja menurutmu, atau kondisimu sedang mengalami masalah, engkau tidak perlu menunggu datang seorang penolong atau penyelamat. Kenapa? Karena telah diberikan Roh Kudus buat saya dan saudara. Amin. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Saudara dan saya hari ini adalah orang yang sudah menerima Roh Kudus turun, bahkan tinggal di dalam kita. Amin. Saudara bisa mengalami keintiman dengan dia di dalam keadaan apapun, dimanapun saudara berada. Tidak ada satupun yang menghalangi hari ini keintiman saudara dengan Bapa, dengan Tuhan kita, dengan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Yesus naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya untuk kita. Dan hari ini saudara tidak akan pernah lagi sendirian. Dalam keadaan apapun, mungkin orang di sampingmu, orang di sekelilingmu bisa meninggalkanmu. Tetapi hari ini ketahuilah bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada dan tinggal di dalammu. Amin. Dia bersama-sama dengan kita. Sehingga hari ini tidak lagi kita mengeluh dengan keadaan kita, dengan apapun yang saudara alami. Kita tahu mungkin secara ukuran manusia banyak hal-hal yang menurut kita tidak enak. Kita mengalami yang namanya kerugian dalam bekerja, dalam berusaha. Kita itu anggap pasti tidak enak. Kita mengalami kelemahan secara fisik, pasti itu pun tidak enak buat kita. Tapi saudara ketahui
menurut ukuran manusia, segala sesuatu itu yang tidak enak. Tetapi bagi Tuhan, dia bisa bekerja di dalam segala sesuatu yang tidak enak buat kita. Amin. Dia bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kenaikan Yesus ke sorga itu bukan untuk membuat kerajaan yang seperti yang kita harapkan atau yang rasul-rasul harapkan. Tetapi dia naik ke sorga, dia memberikan, sebelum naik ke sorga dikatakan menyampaikan tentang kerajaan sorga kepada murid-muridnya. Nah mari kita baca di Efesus 1 ayat 9. Ya, ini. Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Lanjut. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 19, sorry. Mohon maaf, angka satunya kurang, Efesus 1 ayat 19. Saya tadi kok lain nih. Nah ini dia. Katakan, ini dia. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, amin. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lanjut ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Kita berhenti dulu di sini. Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan didudukkan di sebelah kanannya di sorga. Artinya dia duduk dan ketika dia duduk di sorga, apa yang menjadi bagian kita? Kita lanjut ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus duduk di sorga, dia itu jauh lebih tinggi dari semua pemerintahan, dari semua kuasa dan kekuasaan dan kerajaan. Saudara, para rasul meminta dan berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi Yesus dinyatakan di sini apa yang Yesus kerjakan ketika dia duduk? Dia duduk dan dia memerintah jauh lebih tinggi. Melebihi segala pemerintahan dan kekuasaan. Artinya apa? Bahwa segala kekuasaan, segala kedaulatan hanya ada di dalam dia, amin. Jadi saudara, apapun yang hari ini saudara alami, ketahuilah bahwa kedaulatan, kekuasaan Tuhan atas apa yang memerintah hari ini dalam kehidupanmu. Kerajaan apa? Apakah engkau hari ini merasa dirimu kekurangan sehingga engkau ketakutan? Apakah engkau mengalami sesuatu yang menekanmu, yang membuatmu merasa tidak nyaman, tidak bisa bersuka cita? Dikatakan bahwa jauh lebih tinggi dari semua pemerintahan, dari semua kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nama apa? Kau mungkin punya sakit, namanya mungkin sakit mata. Bang Noper tadi cerita ke saya sebelum ibadah dimulai, dia mengalami sakit mata. Nah itu juga dikatakan, dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, penyakit apa yang hari ini saudara alami, kelemahan apa yang saudara hari ini alami. Dikatakan bahwa dia memerintah jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih berdaulat dari semua keadaanmu. Hari ini mungkin kau rindu mungkin bagi anak-anak muda yang baru selesai sekolah. Oh maunya sekolahnya melanjutkan ke tingkat yang lebih baik lagi. Tapi dikatakan Tuhan itu, mungkin engkau sedang bergumul ya dengan keadaan itu. Mungkin enggak dapat atau bagaimana sesuai dengan harapanmu. Tapi dikatakan bahwa Tuhan itu punya kuasa. Dia berdaulat atas semua keadaan yang kau alami. Amin. Jadi ketika pun hari ini keadaan itu sedang menghimpitmu, ada satu pribadi yang duduk memerintah dalam semua keadaan kehidupanmu.
Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kalau tadi dikatakan segala perkara saudara bisa tanggung. Itu kenapa? Karena memang ada seorang pribadi yang penuh kuasa, yang memberikan kekuatannya kepada kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan, engkau akan menerima kuasa itu, amin. Yesus hari ini memerintah dengan penuh kuasa. Untuk apa? Mari kita lanjutkan di ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, amin. Dan dia telah diberikannya kepada siapa? Kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, Yesus memerintah hari ini, segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Dan dia yang memerintah itu, dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jemaat itu siapa? Saya, saudara, amin. Kepadamu hari ini telah diberikan Yesus yang memerintah kuasanya, amin. Dia sebagai kepala bagi jemaat. Jadi hari ini ketahuilah, benturan-benturan apapun yang saudara alami, kepala kita siapa? Yesus, amin. Jadi tidak salah ketika memang saudara menjalani keadaan, saudara terus memandang kepada apa yang dia sudah lakukan. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara kalau punya tubuh saudara sedang lemah, atau bagian anggota tubuh saudara sedang mengalami masalah, sudah pasti saudara rawat kan? Pasti dirawat, gak mungkin dibiarin. Kalau ada misalnya tangannya luka, ya udah biarin aja, atau gak dipedulikan, gak mungkin. Pasti saudara memperdulikan. Demikian hari ini, ketika Yesus menjadi kepala buat kita, bahkan dikatakan kita mengalami kepenuhan dia, memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Yesus sangat peduli dengan apapun yang saudara alami. Sehingga hari ini ketika saudara menjadi orang percaya, saudara bukan menjadi orang yang mudah dilemahkan dengan keadaan apapun yang sedang menghimpitmu, yang sedang menekanmu. Oke lah, semua masalah itu boleh ada. Tapi hari ini dikatakan bahwa dia ada di dalam kita. Amin. Dia tidak terbatas. Segala kuasa, segala pemerintahan, segala kerajaan itu ada di bawah kaki dia dan sudah diberikan untuk saudara dan saya. Hari ini mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena apa? Karena itu semua sudah menjadi milik kita. Saudara jangan lagi melihat kepada apa yang saudara alami, tapi lihat apa yang telah dianugerahkan, yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, kita enggak menjadi orang yang sangat pasif. Kenapa kita pasif? Karena kita terlalu fokus dengan apa yang sedang kita alami. Dengan semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita berupaya untuk keluar dengan cara kita. Tapi hari ini Yesus sudah duduk. Dia sudah duduk dan kita ada di dalam dia di dalam kita. Posisi kita hari ini adalah saudara dan saya duduk. Saudara menghadapi masalah, saudara menyelesaikannya tidak lagi dengan bergumul, tidak lagi dengan berusaha keras, tapi dengan menyadari bahwa Tuhan terlebih peduli. Kenapa? Karena saya adalah tubuhnya. Saya bagian dari tubuh Kristus, dia adalah kepalaku. Jadi ketika hari ini aku sedang mengalami masalah sebagai tubuh Kristus, Yesus tidak akan tinggal diam, amin. Roh Kudus yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, itu akan terus bekerja untuk mengajari kita. Amin. Mari kita buka Yohanes 16. Ayat 4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita akan kebenaran. Siapa kita di dalam Dia, amin. Roh Kudus hari ini hadir buat saudara mengingatkan ketika saudara sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, bahwa saudara dikasihi dan tidak pernah ditinggalkan. Jadi sekalipun mungkin orang terdekat kita, orang tua kita, keluarga kita, tidak memahami apa yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Mungkin pasangan kita tidak tahu sedang apa yang saudara gumulkan, tapi dikatakan bahwa Dia ada untuk kita, amin. Dia mengingatkan kita akan kebenaran, Dia peduli dengan kita. Dia mengingatkan bahwa Yesus sudah mati memberikan hidupnya untuk kita, untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini Dia menghiburkan kita ketika Yesus pergi. Maria Magdalena ketika ketemu dengan Yesus, dia berusaha untuk memegang Yesus sekuat tenaga. Atau dikatakan di situ berusaha memeluknya sekuat-kuatnya. Supaya apa? Supaya Yesus jangan pergi lagi. Saudara, ketika saudara kehilangan sesuatu yang berharga, dan ketika saudara temukan, saya mungkin pernah lihat lah ya, sebuah video, dia kehilangan orang yang sangat dikasihinya, sangat merasa kehilangan sehingga membuat yang bersangkutan ini sedih, mungkin berlarut-larut dalam kesedihan, bahkan beberapa waktu yang banyak mungkin dihabiskan untuk berusaha melupakan keadaan itu. Tapi kalau kita bayangkan, seandainya yang dikasihinya ini tiba-tiba datang kembali atau hidup, apa yang dilakukan? Kalau bisa jangan pergi lagi, iya kan? Kalau saudara punya teman ini sudah bersosialisasi dengan kita begitu lama sehingga tanpa terasa, kalau bahasa orang umum, ada chemistry-nya katanya kan. Jadi ketika dia bilang, kayaknya aku memutuskan tahun ini untuk pindah dari sini dan gak bersama-sama dengan kita lagi. Saudara, ada gak merasa kehilangan? Saya teringat dengan keadaan beberapa sahabat mungkin ada pernah pergi. Saya pernah menyampaikan begini, gak bisa ditunda. Atau kenapa harus sekarang? Atau gak usah gitu kan. Kita berusaha menahan supaya dia jangan pergi meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita merasa mengasihi dia dan kita juga sangat mungkin diberkati dengan kehidupan dia sehingga kita janganlah sampai pergi. Janganlah, kalau bisa nggak usah lah. Misalnya Pak Stanggang, Nike kemarin memilih mau pergi kuliahnya kemana itu, iya kan? Kalau bisa janganlah di Medan. Kita juga yang melayani di departemen musik, udahlah Nike kamu di Medan aja lah supaya nanti yang main musik di kita ini jangan berkurang, cari yang baru lagi susah, belum ada yang gantikan. Jadi saudara, kita berusaha untuk menahan kan. Nah demikian yang dilakukan Maria Magdalena, dia berusaha menahan. Tapi dikatakan di sini, jauh sebelum itu, sebelum dia mati, disalibkan, bahkan sebelum dia bangkit, dia katakan, alangkah lebih baik kalau aku meninggalkan kamu. Karena kalau aku meninggalkan kamu, Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan menghiburkan kamu, akan selalu mengingatkan kamu akan kebenaran tentang apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Amin. Jadi hari ini saudara mungkin lebih banyak berdoa, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara enggak sadar ada satu pribadi lagi, yaitu Roh Kudus yang senantiasa dia ada di situ, ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Amin. Mari libatkan selalu ketika engkau berdoa. Ingat ada satu pribadi yang mengasihi engkau juga, yang akan selalu mengingatkan engkau akan firman Allah, akan firman Tuhan, akan janji Tuhan, akan kebenaran. Amin. Kita enggak jadi orang ketika kita sudah terima Roh Kudus, jadi orang yang dikatakan kepenuhan itu kayaknya setiap waktu melihat sesuatu itu, aku melihat, sering enggak saudara menemukan itu? Atau pernah enggak ketemu dengan orang yang dia mengaku dia kepenuhan Roh Kudus, segala sesuatu ketika bicara dengan dia selalu melihat sesuatu yang kita enggak lihat. Aku melihat kau begini. Aku merasakan di sini begini. Itu udah kuno, itu udah ketinggalan.
Saudara hari ini nggak perlu, misalnya kau lihat apa, kau merasakan apa ketika di dalam doa. Saudara, Roh Kudus mengingatkan engkau akan kebenaran, akan apa yang Yesus lakukan untukmu. Bagaimana dia menanggung segala dosamu, mengangkatmu dari lumpur dosa, mengangkatmu dan memuliakanmu. Amin. Jadi saya teringat ada satu kisah, seorang ibu. Dia seorang pendoa juga. Dia seorang pendoa di gerejanya. Jadi suatu hari dia sedang pergi belanja lah ke supermarket, naik mobil. Rupanya naik mobil, ya kan ada jenis mobil yang ketika kita banting pintunya langsung terkunci, sementara kita belum matiin mesinnya. Saya pernah ngalami itu juga. Dulu ketika sama teman, kita cuman banting pintunya, langsung terlock dia kan. Jadi ketika si ibu ini ngalami, waduh gimana ini katanya. Lalu dia berdoa, tolong aku Tuhan, Roh Kudus tolong aku, gimana caranya, berikan aku hikmat. Baru beberapa waktu kemudian tiba-tiba berhenti satu orang, naik sepeda motor, kalau di sini mungkin namanya RX King lah ya modelnya, yang dibelah, knalpotnya. Ya, sejenis motornya Bang Geri lah bilangnya. Jadi berhenti, penuh tato pakai kalung gitu kan, kayak anak pang gitu kan turun. Seorang pria, dia datang. Langsung dia, ada apa Bu? Katanya Bu. Iya, ini mobil saya terlock lah, terkunci. Jadi saya bingung gimana ngapainnya, bukanya katanya. Lalu dengan cepat dibantu sama anak muda ini, dibantu sama dia. Habis dibantu berhasil dibuka. Lalu, terima kasih Tuhan kau menjawab doaku katanya. Lalu dipeluknya lah anak muda ini, kata, makasih ya Dek kau sudah bantu aku. Kau memang orang yang baik ternyata katanya. Lalu kata si anak muda ini, Bu saya bukan orang baik Bu. Saya sebenarnya baru keluar dari penjara katanya. Oh iya? Kenapa kamu keluar dari penjara? Apa kasusnya katanya? Ya itu Bu, kasus saya itu membobol mobil orang katanya kan. Baru kata, oh memang Tuhan ini luar biasa. Dia menjawab doaku, mengirimkan orang yang profesional katanya. Artinya saudara, Tuhan itu selalu setia ya, itu hanya joke aja tadi. Jadi Yesus itu senantiasa peduli dengan saudara dan saya. Roh Kudus itu diberikan buat saudara dan saya. Amin. Nah, mari kita buka Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dengan suara yang lantang ya. 3, 2, 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Dikatakan kalau kamu karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi Kristus itu tadi disampaikan di firman di ayat yang sebelumnya, dia sudah duduk menjadi kepala dari segala pemerintahan dan kuasa. Oleh karena itu dikatakan, carilah perkara yang di atas ketika kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Saudara dan saya hari ini sudah dibangkitkan kan? Bahkan sudah diberikan Roh Kudusnya. Oleh karena itu, bagian kita adalah mencari perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Yang lucunya di ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sementara di atas tadi udah dikatakan, carilah perkara yang di atas. Kenapa Paulus menekankan perkara yang di atas 2 kali? Mari kita lihat di Kolose 2 sebelumnya, ayat 16. Carilah perkara yang di atas, itu judul perikopnya dibuat. Saya baca Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, dikatakan tadi di pasal 3 ayat 1, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi ternyata maksudnya apa? Kadang kita berpikir perkara yang di bumi itu melakukan dosa, parti-parti dan lain sebagainya. Tetapi di sini katakan ini berkaitan dengan ibadah rupanya. Mengenai makanan atau hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Kita membuat segala sesuatu aturan-aturan baru lagi ketika kita sudah ada di dalam Dia. Ketika rohnya sudah diberikan kepada kita, kita membuat aturan-aturan lagi ketika kita hidup di dalam rencananya. Nggak boleh lakukan ini, tidak boleh membuat ini di dalam ibadah kita. Bahkan kita katakan berpura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, berkajang pada penglihatan-penglihatan. Saya nggak anti dengan apa yang mungkin ada seseorang menyampaikan aku mendapat penglihatan begini, karena memang di perjanjian lama ada. Tapi hari ini ketika Roh Kudus sudah diberikan kepadamu, segala sesuatu itu akan diuji, amin. Jadi perkara yang di bumi ini berkaitan dengan bagaimana saudara hari ini hidup dan beribadah kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami yang namanya perbudakan di Mesir, Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan kalimat yang sampaikan kepada Firaun supaya membiarkan bangsa itu beribadah. Kalimatnya beribadah. Tuhan memanggil kita untuk beribadah, amin. Beribadah bukan jam 10 hari Minggu, atau misalnya hari turunnya Roh Kudus lalu kita buat ibadah seperti ini, seremonial, bukan. Tapi ketika saudara hari ini menjalani kehidupan saudara, Tuhan memanggil kita untuk beribadah, untuk bersekutu, menikmati kebaikannya, amin. Dan hari ini ketika buah dari ibadah saudara, saudara jadi berkat dimanapun saudara ada. Di pekerjaanmu, di seluruh aktivitasmu, tanggung jawabmu, di masyarakat. Buah dari ibadahmu itu engkau salurkan kepada banyak orang, amin. Jangan hari ini kalau kita baca firman agak berat. Seminggu enggak baca firman biasa aja kita. Tapi kalau seminggu enggak pegang Facebook, susah kita. Ya kan? Susah juga kan? Jadi saudara perlu melihat bagaimana kita sebenarnya menempatkan Kristus sebagai kepala ini. Apakah memang kita yang jadi kepala atau dia yang jadi kepala? Karena apa? Hal-hal yang ada di dunia ini sangat menarik bagi kita, sangat membuat kita senang lah ya, secara jiwa ataupun secara pemikiran kita sangat tertarik. Mungkin ada orang ngajak kita party, ngajak kita happy-happy, ya kita tertarik dengan hal demikian. Tidak salah, tapi kalau hanya untuk itu saja saudara hidup, atau ketika saudara bekerja, hanya untuk terus-menerus saudara menghabiskan waktu saudara untuk cari duit, itu sama aja dengan saudara sedang mencari perkara yang di bumi, yang dilakukan oleh hampir semua orang, bahkan orang yang tidak percaya. Amin. Hari ini saudara dan saya bekerja produktif. Kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang mampu kita lakukan. Amin. Dia memberkati adonan tangan kita, sehingga hari ini saudara nggak perlu takut kekurangan. Dia membuat saudara berhasil di tempat saudara hari ini bekerja. Dia membuat saudara menjadi berkat dimanapun saudara ditempatkannya. Amin. Bahkan dikatakan di sini kita mau membuat peraturan, jangan jamah ini, jangan kecap ini, nggak boleh lakukan ini. Kemudian ada pemakaian barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia.
Ada orang di dalam hidupnya, ya setiap orang punya kultur ya, punya budaya lah ya, berdasarkan mungkin secara suku atau apa. Tapi ada misalnya orang diwajibkan untuk mengikuti aturan budaya tersebut. Yang dikatakan di sini mengenai barang yang dipakai. Ada orang diwajibkan misalnya memakai barang tertentu di dalam kehidupannya, dari kecil sampai dia besar. Tapi saat ini saudara, ketika saudara di dalam Kristus, di dalam Dia oleh karena anugerahnya, saudara hari ini menjadi orang yang bebas, amin. Tidak diperbudak oleh harus begini, harus begitu. Tetapi ada Roh Kudus yang menuntunmu, yang mengingatkanmu akan kebenaran, sehingga ketika engkau berjalan, engkau tahu, oh bahwa ini bukan menurut kehendak Bapa. Bahwa yang ini bukan menurut kehendak Tuhan atas hidup saya. Tidak sesuai dengan firman-Nya. Ada Roh Kudus yang mengajarimu, amin. Kita enggak bablas sebagai orang percaya. Kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita sudah dimerdekakan. Tapi bukan hari ini kebebasan kita itu tidak terarah. Patron kita selalu firman Tuhan. Kita berjalan, kita bergaul dengan orang, berteman dengan sekeliling kita. Ada arahnya. Maka dikatakan, biarlah kita menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ketika saudara pun bergaul dimanapun, saudara memang nggak boleh bergaul dengan ini, nggak boleh dengan ini, harus dengan ini. Tidak juga. Tapi hari ini ketika saudara melihat bahwa pergaulan saudara itu ternyata merusak ke arah yang tidak baik, ngapain saudara ada di situ? Roh Kudus pasti ingatkan, tidak memaksakan. Oleh karena itu, seringlah saudara merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Sekalipun saudara nggak mengerti, saya merenungkan firman, baca firman Tuhan, kadang nggak ngerti apa maksudnya. Mungkin saudara ngalami hal yang sama dengan saya. Tapi pernah nggak saudara bayangkan ketika ada di depan rumah saya itu ada ember lah ya, bekas-bekas pot bunga. Istri saya suka nanam bunga. Jadi begitu kotornya dia, tapi ketika sering saya pakai untuk menggayung atau saya semprot, itu saya anggap seperti kita sedang baca firman atau sedang mengkonsumsi firman Tuhan. Lama-kelamaan sisa-sisa kotoran itu pergi juga dari ember itu kan. Jadi seperti itu, hari ini saudara mungkin gak ngerti, saya baca firman ini apa sih maksudnya. Gak ngerti aku, gak apa-apa. Biar dia sendiri yang membersihkanmu. Dan kita percaya pemahaman kita, pengenalan kita akan terus bertumbuh ketika kita terus menikmati firman yang hidup itu, amin. Karena itu adalah sebuah pribadi. Itu adalah seorang pribadi yang hari ini dia ketika kita menikmati dia akan melakukan sesuatu bagi kehidupan kita untuk kebaikan kita, amin. Jadi saudara-saudara adalah jemaatnya, tubuhnya. Dalam segala keadaan apapun yang kau alami hari ini, kesukaranmu, Allah turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tidak semua hal-hal yang menurut ukuran kita itu baik dan enak, itu yang kita nikmati setiap hari, setiap waktu dalam hidup ini. Ada hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita duga terjadi dalam diri kita. Dan tidak bisa kita elakkan. Tapi hari ini dikatakan bahwa dia itu ada di dalam kita. Dia itu penghibur, roh penghibur yang akan menghiburkanmu, yang akan terus meneguhkanmu. Amin. Saudara, ketika Yesus naik ke surga, itu membawa kita mengalami keintiman dengan dia. Keintiman yang tidak terbatas. Kita tidak perlu tunggu kapan dia datang ke kota ini, ke kota Medan. Kalau ada ditunggu-tunggu misalnya, ada satu, kalau anak-anak muda kan suka yang namanya bintang-bintang K-pop ya. Ya kan? Jadi kan zaman sekarang kan suka dengan yang kayak gitu. Ada enggak tahu lah, BTS ya apa. Ya. Jadi kalau misalnya datang, histeris kan nunggu-nunggu kapan ya turnya di kota ini, kapan? Udah lama aku tunggu-tunggu. Kita enggak kayak gitu lagi, amin. Saudara enggak perlu tunggu kapan dia datang. Saudara anytime punya akses untuk bisa menikmati kasihnya, kebaikannya. Saudara enggak usah khawatir tentang apa yang hari ini. Dosa apa yang kulakukan, kelemahan apa yang kupunya, apa yang masih belum kukerjakan. Saudara dikatakan bahwa Yesus sudah memberikan hidupnya untuk saudara, untuk menanggung semua dosa saudara satu kali untuk selamanya. Sehingga hari ini dia mengingatkan engkau akan kebenaran, bukan akan dosamu ketika engkau menghadap ke Tuhan. Dia mengingatkan tentang dosa, enggak. Roh Kudus tidak mengingatkan kita tentang dosa-dosa kelemahan kita. Saya setuju bahwa ketika kita mengaku dosa kita, itu bukan untuk kita diampuni, tapi kenapa? Karena kita tahu bahwa sangat besar kasih-Nya mengampuni saya. Oleh karena itu hari ini saya mengakui, Tuhan, aku gagal. Bapa, aku tidak mampu. Tuhan, aku marah. Aku berpikiran yang tidak baik. Tuhan, aku punya niat jahat. Saudara mengakui. Bukan berarti saudara menebus dosa saudara dengan mengaku.
Tetapi saudara mengakui, setuju bahwa hanya dia yang sanggup. Amin. Hanya dia yang mampu mengeluarkanmu. Jadi ketika engkau hari ini bersekutu, beribadah dengan Tuhan, engkau tidak menantikan kapan dia datang. Anytime engkau bisa menikmatinya. Tetapi ketika ada pemikiran, engkau belum lakukan ini, engkau masih punya kelemahan ini. Saudara mengakui aja. Akui dia. Iya, aku memang lemah, tapi aku tahu Tuhanku tetap mengasihi aku. Amin. Jadi tidak ada lagi ketakutanmu, tidak ada lagi seperti Maria Magdalena. Jangan engkau pergi Tuhan, dia berusaha memegang Tuhan. Bahkan tidak lagi memikirkan, pulihkanlah keadaan kehidupanku sekarang ini. Tidak, karena apa? Perkara yang di atas itu, sebab kamu telah mati, Kolose 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara dan saya di dalam kemuliaannya, amin. Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hari ini dia memerintah. Saudara memerintah juga di dalam hidupmu, di dalam segala keadaanmu. Engkau dipermuliakannya, amin. Jadi saya termasuk agak heran juga memang kalau melihat ada orang yang sudah percaya, sudah lama lah gitu ya. Kalau bahasa orang pada umumnya mengikut Tuhan, udah lama ikut Tuhan. Tapi dia selalu berpikir, kok begini-begini hidup ini. Dia mengalami banyak pergumulan dengan pergumulan dan hanya itu saja terus yang dia jadikan isu dalam hidupnya. Ada satu orang yang sering mungkin berhubungan dengan saya, setiap kali saya berbicara, ujungnya nanti pasti ngomongin tentang pergumulan itu lagi, ngomongin pergumulan itu. Mau sampai kapan? Sementara kalau dibilang orang percaya juga. Saudara hari ini, dia ada di dalam kita. Saudara boleh mengalami pergumulan itu, boleh mengalami masalah itu, tapi tahu bahwa dia membawa kita di dalam kemuliaannya. Saudara naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, amin. Saudara enggak duduk di satu posisi yang menetap. Allah itu sangat mengasihi kita, dia rindu supaya hidup saya dan saudara itu luar biasa, amin. Lebih dari pemenang. Kalau lebih dari pemenang, Mike Tyson bertinju, yang dapat hadiah istrinya, iya kan? Pak Arnold kerja, dapat gaji, yang terima gaji Ibu Arnold, kan? Lebih dari pemenang. Tidak melakukan apa-apa, tapi menerima, amin. Atau seperti, mungkin si Paulo menang juara di Liga Indonesia kan? Kan banyak itu fans, apa? Sekarang apanya Pak? Klubnya. Oh, Rans ya. Nah, ketika klubnya menang, kan ada orang-orang yang apa? Bersorak-sorak kan? Ya, apa? Sponsor itu. Apa? Supporter ya. Sponsor itu Pak yang ngasih. Nanti Bapak jadi sponsor saya aja ya. Ada supporter kan yang support. Mereka enggak ikut bertanding. Mereka tidak ikut di dalam kompetisi itu. Tapi ketika itu menang, mereka bersorak-sorai. Lebih dari pemenang kan? Yesus sudah mati untuk kita. Kita tidak dihukum. Kita tidak turun ke alam maut. Tapi hari ini kita bersorak-sorai karena kemenangan itu. Amin. Jadi kita hari ini memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Saudara, hari ini banyak orang menunggu ketika dia share di Facebooknya atau di Instagramnya atau dibuatnya sekarang itu Reels ya. Atau dibuatnya sekarang foto-foto terbaru di uploadnya. Ya history lah ya gitu. Setengah jam lagi tengok, udah berapa yang nengok. Siapa yang kayak gitu? Ayo ngaku aja. Setengah jam lagi siapa yang nengok statusku ya? Tengok si anu nengok. Saudara, kita mengharapkan apa yang orang udah lihat saya. Oleh karena itu apa? Yang sering kita posting adalah yang bagus, kita pakaian bagus, kita lagi naik pangkat, kita pokoknya lagi promosi, lagi pergi jalan-jalan kita. Dan yang kita tunggu adalah jempol-jempol orang kan? Ada jempol. Saudara, hari ini kita memikirkan perkara yang di dunia. Saya pun masih mengalaminya. Saya mengalami, tapi hari ini ketika dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas. 2 kali Paulus mengatakan di Kolose 3 ayat 1 dan 2, perkara yang di atas. Itu artinya ada penekanan bahwa saudara perlu men-set pikiran saudara. Kalau tombol itu di-set ke on, kalau nggak disentuh dia akan tetap on kan? Berarti kan di-set terus. Mau berapa lama kita nggak pencet dia off, ya tetap on. Jadi saudara perlu men-setkan pikiran saudara untuk memikirkan perkara yang di atas.
Kenapa perlu kita setkan? Karena yang di dunia ini akan terus datang menggerogoti, terus menawarkan. Sesuatu yang baru setiap hari ada saudara lihat. Saudara lihat si Anu, nanti diposting begini. Saudara pun pingin juga. Dan sehabis itu kan saudara nunggu-nunggu jempol siapa. Nah, udah jempol-jempol. Jadi kita hidup oleh karena jempol orang hari ini. Kita hidup oleh karena aplaus dari orang. Kita menunjukkan siapa kita, apa yang kita punya. Saya titelnya S3. SD, SMP, SMA misalnya kan. Jadi kita menunjukkan, oh saya gini, saya lagi prajabatan, saya posisinya gini. Semua ditunjukkan hari ini. Untuk apa? Untuk dapat jempol. Jempol itu dari luar. Saudara yang di dalam saudara hari ini lebih besar dari jempol itu, amin. Yesus sudah memberikan Roh Kudusnya. Dia naik ke sorga, dia berikan kepada kita Roh Kudusnya. Tinggal di dalam kita. Ketika jempol tidak kau terima dari kiri kananmu, dari orang terdekatmu, ketahuilah bahwa Tuhan itu sangat mengasihi engkau lebih daripada jempol, amin. Orang udah jempol gini itu bisa gak ditebak? Itu betul-betul jempol atau supaya besok dia jempol saya juga kalau saya posting, ya kan? Pasti ada begitu kan niatnya. Sudah pasti. Jadi saudara, kita gak hidup dengan perkara-perkara memikirkan apa yang hari ini dunia cari. Dunia sedang hari ini membuktikan dirinya dengan apa yang dia punya, dengan kemampuannya, dengan keahliannya, kehebatannya. Saudara hari ini, saudara diutus kemanapun saudara pergi. Dikatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dimanapun saudara hari ini diutus, di tempat kerja, di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara menyampaikan di sana bahwa oleh karena Roh Kudus itu engkau dimampukan untuk berbicara, untuk menyampaikan kebaikan di sana. Mungkin lewat perbuatanmu, tidak lewat perkataanmu. Mungkin lewat tindakanmu, tidak dengan nasihat-nasihatmu. Saudara dimampukan oleh karena dia ada di dalammu. Ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya. Melebihi pemerintah-pemerintah, melebihi penguasa-penguasa yang ada di dunia, dimanapun di alam semesta ini. Amin. Yesus itu menjadi kepala saudara dan saya. Sehingga saudara hari ini bisa berdiri tegak. Tuhan memandang kita, Yesus yang dia pandang. Kita adalah tubuhnya, amin. Kita buka dulu di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Lanjut. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, lanjut. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman ini katakan gak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan saudara dari kasihnya. Apapun hari ini ketelanjangan yang engkau alami, kesukaran yang engkau alami, tekanan yang engkau alami, kehilangan mungkin yang engkau alami, atau engkau kesendirian yang engkau alami, itu tidak bisa memisahkan engkau dari kasih dia. Amin. Yesus sudah diberikan bagi kita sebagai jaminan. Orang membuat sebuah kontrak itu paling tinggi kalau katanya pakai darah ya. Kontrak dengan darah. Artinya apa? Yesus sudah memberikan darahnya. Sehingga apa yang disebut dengan kita tidak pernah dipisahkan lagi dari kasihnya. Itu sudah dimateraikan dengan darahnya. Itu tidak akan bisa lagi dibatalkan. Amin. Sampai selama-lamanya. Jadi saudara hari ini miliki keyakinan penuh. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Dia akan berikan iman bagi setiap kita untuk bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengasihi kita. Amin. Yesus sudah berikan seluruh hidupnya. Bapa sudah utus anaknya Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya. Saudara yang tidak layak hari ini dilayakkan. Bagaimana seorang Stefanus bisa
mati, dirajam ketika di awal-awal para rasul sedang menyampaikan kabar baik. Stefanus adalah martir pertama ya. Jadi ketika dia mati, dia bisa memandang ke sorga. Dia melihat Yesus berdiri. Yesus berdiri, padahal di sorga Yesus duduk kan. Saudara pernah nonton nggak kuis apa namanya, kayak The Voice, Indonesian Idol atau apa gitu kan? Kalau seseorang itu melakukan sesuatu di luar ekspektasi jurinya, dia bukan hanya aplaus kan, tapi dia berdiri dari kursinya, standing applause. Si Stefanus mengalami hal yang sama. Dan dia memandang, Yesus berdiri kepada dia memandang Stefanus. Saudara, hari ini, mata Tuhan tertuju dalam hidup saudara, apapun keadaanmu hari ini. Mata Tuhan itu tidak tertuju dalam hidupmu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang sedang saya hadapi. Tuhan tidak pernah tahu apa yang sedang kualami. Saudara, sedetik pun dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan dikatakan rambut di kepala kita satu helai pun gak akan gugur kan kalau tanpa seizin dia. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yesus sudah mati untuk saudara. Dia terus memandang engkau. Dikatakan kita lebih dari pemenang karena sudah diberikan rohnya. Kemenangan, pemerintahan semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan itu diberikan kepada jemaat, kepada saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini apa yang perlu saudara kerjakan? Saudara terus tinggal di dalamnya. Melihat terus. Melibatkan terus Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, engkau mengingatkan aku akan apa yang Yesus sudah kerjakan. Akan apa yang Yesus sudah buat dalam hidupku. Dia mencurahkan darahnya. Sehingga hari ini saudara tidak lagi berpikir, jangan lakukan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Tidak. Saudara, mari arahkan pandanganmu kepada perkara yang di atas. Di mana Yesus duduk memerintah. Dia memerintah bersama-sama dengan kita, amin. Saya percaya, saudara, setiap kita hari ini diberikan kesempatan untuk menikmati bagaimana Tuhan mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Amin. Hari ini mari buka seluas-luasnya. Tuhan, engkau bekerja dalam hidupku. Dalam keadaan apapun. Jadi saudara tidak perlu khawatir lagi. Yesus sudah naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Kalau ada orang terdahulu yang kita kasihi sudah duluan mendahului kita pulang ke rumah Bapa, saudara bersyukur. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang lebih baik dari hari ini. Amin. Jadi kita hari ini ada di dunia ini, kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan. Yesus lebih baik naik ke sorga. Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara, dan Roh Kudus hari ini tinggal di dalam kita. Kita punya keintiman dan kita tahu bahwa Yesus selalu memandang kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya tutup firman Tuhan hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk apa yang kita terima di dalam Dia.